Assalamualaikum. Balik lagi nih sama aku. Udah lama banget ya kayaknya kita nggak ketemu. Hampir 6 atau 7 bulanan gitu. Kayaknya udah 7 bulanan lebih deh. Iya 6 sampai 7 bulanan lah. Kayaknya aku udah nggak bikin-bikin video. Nah, untuk di video kali ini, jadi aku tuh mau sedikit berbeda nih. Aku mau cerita. Aku nggak tahu ini cerita atau bisa jadi berbagi pengalaman atau ya apalah namanya. Sebenarnya tujuan pertama aku bikin video ini adalah aku pengen seseorang nanti ngelihat video ini dan ya ini ya inilah diary aku gitu. Sebenarnya aku nggak tahu nih mau mulai dari mana. Dan ya teman-teman mungkin bisa lihat aku kayaknya nih backgroundnya beda nih ya. Karena aku pindahan kontrakan lagi nih. Jadi aku ada alasannya karena alhamdulillahnya aku hamil guys. Ini tuh bener-bener kayak mukjizat banget. Dan di sini tuh kayak aku mau cerita soal pengalaman aku tahu aku hamil dan gimana cara aku ketemu sama anak aku. Jadi ceritanya dulu itu kan aku nikah di tanggal 6 November 2020 ya. Nah, aku nikah di umur pas banget 25 tahun. Bukan pas sih, maksudnya di umur 25 tahun dan suami aku di umur 27 tahun. Karena kita beda 2 tahun. Nah, terus aku tuh emang dulu bercita-cita, bukan bercita-cita sih, kayak pengen gitu, pengen banget aku jadi mama muda. Saking pengennya nih ya, saking pengennya kalau bisa siangnya akad, malamnya langsung jadi. Kalau bisa. Nah, cuman waktu itu aku juga nggak tahu kenapa kayaknya teman-teman aku dan teman-teman suami aku tuh banyak yang nikah juga gitu, entah setelah aku atau sebelum aku gitu. Dan dari teman-teman aku di lingkungan kantor aku waktu itu kan aku masih kerja ya, aku kayak ada beberapa ya, ada ya 2 atau 3 orangan gitu yang nikahnya tuh barengan gitu, bukan barengan sih, maksudnya deketan gitu, entah sebulan atau 2 bulan sebelum atau setelah aku gitu kan. Nah, oke, timbang sebulan sama 2 bulan tuh ternyata mereka udah langsung hamil dan aku kayak belum gitu kan, sedangkan aku yang pengen banget dan ternyata aku belum gitu. Oh ya udah, aku mikirnya ya udahlah masih sebulan apa 2 bulan ini gitu kan. Ya udah, aku kayak masih santai, masih biasa aja gitu. Cuman ada satu titik di mana yang aku mulai runtuh. Dia duluan hamil guys gitu. Nah di situ tuh aku mulai runtuh, mulai nangis, yang mulai mulai kayak aduh kok aku belum ya, kok aku belum ya gitu. Ya udah, mulai tuh. Nah itu tiap aku denger ada yang hamil aku nangis, tiap ada yang hamil aku nangis. Terus kalau misalnya tiap bulan aku dapet aku juga nangis. Itu kayak susah gitu ya, maksudnya aku juga waktu itu kayak nggak bisa ngontrol gimana caranya. Aku tuh kayak ya udah gitu, ya udah ikhlas, Allah bakal ngasih kok nanti gitu, entah kapan, yang penting itu adalah di waktu yang tepat menurut Allah gitu kan. Terus kita coba untuk promil itu di saat pernikahan kita usia 9 bulanan. Aku ke klinik kandungan dan ya udah kita cek. Aku USG transvaginal. Jadi setelah dicek itu tuh aku kan lupa waktu itu nggak catet tanggal mens, kapan mulai kapan berakhir gitu-gitu kan. Jadi aku kayak ya seingat aku aja gitu. Nah jadi karena udah USG transvaginal ternyata rahimnya bersih, nggak ada apa-apa, nggak ada gimana-gimana. Terus dokternya bilang, katanya kalau misalnya usia pernikahannya itu belum setahun, kayaknya kita lihat dulu aja nih selama setahun. Terus ya udah tuh akhirnya kayak kita pulang, cuma dikasih resep sih, dikasih inian apa ya waktu itu kalau nggak salah Volamil juga deh, Volamil Genio juga, terus dikasih vitamin juga. Jadi tuh kayak kena 800 ribuan. Sampai akhirnya aku cerita-cerita sama teman aku dan teman aku bilang, Nat, kalau kayak gitu minum vitamin E aja, katanya gitu kan. Coba deh kamu beli Blackmores, katanya gitu kan. Ya udah, aku coba beli Blackmores. Cuma yang minum itu bukan cuma aku.
aku dan suami aku, karena di sini kan untuk hamil itu kan ada kerjasama ya. Jadi udah akhirnya aku beli Blackmores, itu yang vitamin E. Aku minum sama suami aku tuh kayak ada sekitar 2 botol, aku lupa. Nah, aku nggak lanjutin karena kayak belum ada hasilnya gitu. Aku tuh waktu itu saking pengennya tuh kayak sempet suka menyerah gitu loh. Jadi yang kayak aku bilang sebelumnya tuh kayak aku tiap bulan kalau lagi kalau lagi dapet tuh ya, aku nangis gitu. Jadi waktu itu aku udah minum, aku udah kayak makan yang sehat-sehat, sayur, terus tidurnya juga kayak yang teratur, nggak banyak-banyak kegiatan, nggak capek-capek gitu-gitu kan, nggak banyak pikiran. Pokoknya semuanya udah aku lakuin gitu. Tapi ternyata aku masih mens. Dan itu kayak bikin jatuh, kayak aduh gitu. Apalagi kan aku tuh siklusnya tuh kayak nggak tentu ya. Apalagi sejak sebelum aku nikah malah lebih parah. Aku tipe yang mensnya itu bisa jadi sebulannya itu sekali, kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, bahkan waktu itu pernah 4 bulan sekali. Sebenarnya aku kayak agak khawatir, apakah aku ada kelainan atau gimana, apakah aku ada sakit, ada kista atau gimana gitu kan. Tapi pas dicek ternyata aku bersih dan normal dan semuanya aman, makanya aku kayak mulai semangat lagi nih. Tapi ternyata masih jatuh. Terus kayak ya udah gitu, aku mulai pasrah. Ya udah deh gitu. Aku coba terima apapun apapun yang dikasih sama Allah. Terus aku mencoba kayak nggak tahu di satu titik dimana aku udah mulai kayak ya Allah gitu, aku tuh kayak udah pasrah aja deh. Nah aku juga nggak tahu waktu itu di titik apa yang aku bener-bener kayak ya udah gitu, aku tuh pasrah, bener-bener pasrah gitu. Sampai dulu itu ya, kalau misalnya aku dengar ada yang hamil, akunya nangis. Sampai waktu itu di titik dimana temen aku ada yang hamil nih, cuma aku kayak ya alhamdulillah gitu, cuma kayak nggak yang nangis yang gimana gimana gitu, nggak, cuma kayak ya Allah aku belum gitu, cuma gitu doang. Itu tuh kayak udah bener-bener apa ya, mungkin capek kali ya, capek berharap gitu. Ya mau gimana pun usaha kita, kalau misalnya yang di atas kayak masih belum setuju, ya udah nihil gitu. Nah waktu itu aku bener-bener kayak, teman-teman pernah gak sih ngerasain yang pasrah yang bener-bener plong sampai kayak apa ya, ya udah dikasih alhamdulillah, nggak ya udah gitu, kayak masih kayak gitu. Nah terus di akhir Maret, aku kan itu kerjanya WFH ya, karena waktu itu COVID lagi naik-naiknya. Aku ngerasa ada yang beda gitu kan di diri aku, cuma aku bener-bener nggak ada feeling sama sekali. Saking aku pasrahnya tuh aku bener-bener kayak nggak ada feeling sama sekali. Mau gimana gimana juga aku ya udah gitu, aku telat mens pun aku ya udah gitu, nanti juga bakal datang. Kalau misalnya aku yang mual iya, so aku sempet mual kayak gitu-gitu kan, cuma nggak yang sampai keluar yang sampai gitu, enggak, cuma kayak nggak enak gitu, rasa tenggorokan, rasa perut gitu, kayak nggak enak. Cuma ya aku mikirnya karena masuk angin, karena kan aku lagi kena kipas, terus badan kayak kembung gitu loh, kayak kembung. Nah aku ngerasanya kayak gitu. Temen aku udah sempat bilang, Nat coba tes pack katanya gitu. Terus akhirnya aku bilang sama temen aku, enggak deh gitu, entar dulu aja, ini mah masuk angin, aku nggak hamil, enggak gitu. Aku sampai ngedinai kayak gitu loh. Terus akhirnya aku sama suami aku kayak bilang, apa kita coba promil lagi ya gitu, kan ini udah lewat setahun gitu. Ya udah deh gitu, kita coba promil. Jadi kita mau promil itu di hari Minggu. Di hari Minggu aku mau promil di tempat yang kemarin yang di Menteng. Tapi itu ternyata bentrok sama jadwalnya temen aku yang udah lahiran, pindahan. Ya udah akhirnya aku bantuin dan aku nggak jadi promil. Terus teman aku itu bilang, Nat kenapa nggak di klinik ini aja katanya gitu, kan aku kemarin di sana, itu kan juga deket sama kontrakan kamu katanya gitu. Dan itu emang ternyata di belakang kontrakan aku banget. Terus aku coba reservasi di hari Selasa, udah seneng banget nih, udah deg-degan. Cuman ternyata pas udah ditunggu, aku
dapat kabar dari kliniknya kalau ternyata dokternya lagi berhalangan hadir. Akhirnya aku reservasi lagi lah di hari Jumat. Nah, pas nyampe di kliniknya, aku diukur tensi, terus timbang berat badan, terus ditanya terakhir mens kapan. Pokoknya udah dari Januari, Februari, Maret, April awal, berarti udah dua bulanan ya, 2-3 bulanan aku nggak mens. Terus nyampe masuk, terus kayak udah, ayo dok gini gitu. Ya aku nggak ngerti ya, kayaknya orang yang punya ilmu mah beda ya. Maksudnya dia pasti ada perasaan kayak bisa nebak gitu. Aku nggak tahu gimana, pokoknya ya namanya orang punya ilmu lah, beda gitu. Terus akhirnya ya udah nih, kita coba USG transvaginal lagi ya, katanya gitu. Udah pernah kan, katanya gitu. Udah dok gitu, ya udah deh gitu. Terus akhirnya dokternya duduk nyiapin alat-alatnya, terus dicolok nih, dan pertama kali kata-kata yang keluar dari mulut dokternya adalah, ini udah ada kantung janinnya, katanya gitu. Terus aku langsung kayak yang berlinang air mata gitu. Aku udah tahu nih hasilnya apa, maksudnya aku udah tahu maksudnya apa, cuma aku tuh pengen penegasan gitu loh. Suami aku langsung lari ke sebelah aku, terus aku langsung tanya, dok maksudnya apa, aku gitu udah sampai nahan nangis gitu kan. Terus dokternya bilang, iya ibu udah hamil, katanya gitu. Terus aku langsung nangisnya itu bener-bener nangis yang nangis gitu, kayak anak kecil gak dikasih permen, kayak gimana sih gitu. Anak kecil dikasih permen, dia pengen permen tapi gak dikasih, kan nangisnya kayak gitu kan, pokoknya nangis kejer gitu. Dan kayak gitulah aku nangis malam itu, saking kayak ya Allah gitu, kayak bahagia banget gitu kan. Terus kayak yang ada kali 5 menit aku nangis yang bener-bener kayak gitu-gitu, bukan yang cuma kayak nangis air mata keluar terus di lap-lap gitu, enggak, tapi bener-bener kayak nangis yang bener-bener nangis yang kayak gitu. Terus sampai aku udah melukin gini kan, terus kayak alhamdulillah sampai aku kayak gitu. Aku udah nggak tahu dokternya ngomong atau apa tuh, aku nggak tahu, tapi kayaknya dokternya tuh kayak ngasih waktu gitu loh, kayak udah diberes-beresin semuanya, terus dokternya tuh kayak diam, kayak ngasih waktu aku buat nangis gitu. Bener-bener kayak lama gitu aku nangis, kayak ada beneran 5 menit ada gitu kali aku nangis. Terus kayak udah ya Allah nih, kalau aku nggak berhenti kayaknya aku nggak akan berhenti sampai sejam kayaknya gitu kan. Terus ya udah tuh, aku langsung sumringah. Terus kayak langsung suami aku yang tadinya males gitu kan, kayak males buat ditanya-tanya karena malu atau gimana, terus kayak langsung senyum terus gitu. Terus aku juga kayak, aku nggak tahu harus nanya apa atau gimana gitu, aku nggak tahu karena aku tuh kayak masih kaget. Terus pas udah gini dokternya ngejelasin ini jadi tuh waktu itu masih 6 minggu, jadi kayak masih kantong banget, bener-bener kantong, nggak ada isi apa-apa. Terus dokternya bilang, nanti 2 minggu kesini lagi ya, katanya gitu. Biasanya nanti udah ada tuh kayak janinnya, biasanya kayak biji kecambah doang sih, katanya gitu kan. Terus pas malam itu juga aku langsung ngabarin keluarga aku semuanya, tapi aku kayak masih takut gitu buat nyebar kayak aku hamil gitu. Terus ya udah tuh akhirnya besokannya mulai deh, aku nggak tahu itu sugesti atau gimana ya, aku yang mulai ngerasa lemes. Terus yang tadinya aku nggak rasa-rasa, sekarang jadi kayak ngerasain gitu. Kayak yang sebelumnya kan aku cuma ngerasa kayak kembung, terus kayak yang kayak ngantuk gitu. Tapi aku tetap kayak masih biasa, kerja biasa, apa biasa gitu kan. Cuma setelah aku tahu aku hamil, aku tuh mulai kayak yang lemes sih, lebih tepatnya lemes. Terus kayak sesak napas gitu. Terus setelah itu kayak udah 2 minggu lagi kan aku ke sana. Cuma aku kayak nggak mual, nggak ngidam atau nggak gimana gitu kan.
Sampai akhirnya aku nelfon tante aku nangis, nangisnya itu karena ya aku nggak ngerasain gimana gitu. Itu bener-bener netting parah sih aku waktu itu. Aku nggak ngerasain mual, aku nggak ngerasain ngidam, aku nggak ngerasain yang layaknya bukan layaknya ya, yang kayak ibu-ibu hamil di TV-TV gitu loh. Aku nggak ngerasain kayak gitu. Aku mikirnya apa anak aku nggak berkembang ya gitu. Terus tante aku langsung bilang, ih lu harusnya tuh bersyukur Nat, katanya gitu kan. Itu tuh namanya hamil kebo, katanya gitu. Hamil kebo itu dimana lu hamil tapi lu nggak ngerasain gimana, maksudnya kayak nggak mual, nggak nyusahin emaknya deh gitu. Itu tuh hamil yang paling enak, katanya gitu kan. Oh iya ya tante ya, iya ya, ya udah deh gini gitu kan. Sampai di akhirnya di 2 minggu setelahnya, ini aku masih ada foto USG-nya. Oh iya, jadi setelah aku keluar ruangan di si dokter yang pertama, itu aku tetap disuruh USG test pack. Dan ini adalah test packnya, sampai sekarang aku masih simpen. Itu kayak ini tuh bener-bener jadi kayak kenang-kenangan gitu loh. Jadi udah, akhirnya aku simpan sampai sekarang. Kalau untuk foto yang pertama tuh yang kayak gini tuh, kayak masih bener-bener kosong banget. Ini tuh di minggu ke-8 itu kan udah ada janinnya ya, ternyata udah ada detak jantungnya. Dan di saat detak jantungnya itu didengerin, aku nangis lagi guys, nangis lagi, ya Allah gitu kan. Ini beneran aku udah hamil gitu loh, masih kayak gitu. Nih, ini yang 4D-nya ya. Nih. Semuanya tuh masih normal. Dia ada 4 kayak gini. Kelihatan gak sih? Ini yang di 16 minggu tuh udah kayak kelihatan kayak anak gitu loh. Tuh. Ini udah mulai kelihatan sih mukanya, hidungnya, tangannya. Nah, yang di sini tuh dia kayak udah mulai gini-gini gitu waktu di USG gitu. Nah, terus ya udah tuh mulai gejala-gejala ibu hamil pada umumnya lah gitu. Yang pinggang sakit lah, yang susah berdiri, susah jongkok, susah duduk, susah semuanya lah gitu. Kayak kalau misalnya mau jalan pun hati-hati, naik tangga pun udah engap, jalan dikit juga udah engap gitu-gitu. Tapi aku sangat-sangat menikmati gitu. Di proses kehamilan aku yang aku sesak nafas, terus aku yang ini sempet kayak berantem juga sama suami aku, karena suami aku mungkin dia kayak masih shock gitu kan, masih belum tahu apa yang harus dia lakukan gitu di awal-awal kehamilan. Itu kayak emang stres, emang apa-apa gitu kan. Terus yang mood swing gitu. Terus kayak suami aku kayak dia juga mulai nyari-nyari tentang, ya cari-cari tahu tentang kehamilan gitu. Sampai akhirnya sekarang dia yang bawel tuh kalau misalnya, kamu jangan dengerin ini, jangan dengerin itu, nanti kamu stres, kamu harus makan ini, makan itu, makan ini lah, gitu lah pokoknya semuanya. Terus habis itu apa ya, berat sih sebenarnya, hamil itu berat banget gitu. Tapi apa ya, aku mikir gimana perasaan aku waktu aku diangkat terus jatuh karena ternyata aku belum hamil. Aku inget momen-momen itu. Jadi sampai sekarang aku enjoy. Mau sakitnya kayak gimana, mau mualnya kayak gimana, mau ya nggak nyamannya kayak gimana tuh, udah aku bawa enjoy gitu. Jadi kayak nggak dibawa rasa gitu loh. Dan aku masih takut banget soal persalinan, masih takut banget sih sebenarnya. Cuma abis itu aku mikir, orang bisa, kenapa aku enggak gitu. Ya kalau sakit pastilah gitu. Tapi ya udah, bisa kok ntar juga ketemu sama anaknya, hilang sakitnya gitu. Itu di saat kayak gitu udah tuh semuanya. Dan ya udah enjoy, sekarang akhirnya enjoy. Dan HPL aku adalah di tanggal 24 November 2022. Cuman kalau dilihat dari ukuran bayi itu kayaknya HPL-nya beda-beda gitu deh. Cuma masih di tanggal 20-an November. Terus temen aku bilang, Nat, ini kan aku masih kerja ya, Nat, lu
cutinya ntar di awal November aja gitu, maksudnya kayak spare waktu 2 atau 3 minggu sebelum HPL, karena kan targetnya itu adalah lahir normal. Kalau lahir normal kan kita nggak tahu ya lahirnya itu kapan, jadi ya udah tuh. Terus aku kayak mulai apa ya Allah, kayak mulai mempersiapkan barang-barang gitu loh buat anak aku. Kayak aku udah belanja udah mulai dari umur 6 bulan kayaknya aku udah mulai belanja, mulai beli bak mandi tuh yang pertama kali aku beli bak mandi, jemuran. Terus kayak sekarang aku udah mulai merambat ke kayak bedong gitu-gitu. Aku kayak nggak mau berharap ke pemberian orang dulu sih, maksudnya kayak aku di sini juga temen aku tuh sedikit banget, paling yang ada tuh temennya suami aku, cuma kayak nggak mungkin ini juga kan, jadi aku tuh kayak nggak mengharapkan, bukan nggak mengharapkan ya, maksudnya kayak nggak expect bakal dikasih banyak banyak kado gitu loh. Jadi udah aku kayak mempersiapkan, ya udahlah kita persiapan selengkap-lengkapnya dulu aja gitu. Dan sekarang tuh kayak lagi masa-masanya aku ke paket gitu, dan itu bahagia banget. Apalagi kalau misalnya udah unboxing, buka paket, ngelihat baju bayi, ngelihat bedong bayi, ngelihat inan bayinya gitu, kayak oh gemes banget gitu, kayak nggak sabar gitu pengen ketemu sama anaknya gitu loh. Ya Allah, aku tuh menikmati banget gitu loh di masa-masa kayak gini gitu. Bentar lagi ternyata udah mau lahir gitu, udah mau launching, dan sumpah aku tuh kayak nggak sabar banget. Sebenarnya perut aku tuh kayak kecil gitu loh, tapi dokternya selagi masih bilang anaknya sehat, pertumbuhannya bagus, berat badannya cukup, ya udah, yang netting semuanya buang. Mau bilang kok perut lu kecil sih kak, kok ini kecil sih, kok badannya singset sih, kok ini kok itu, semuanya buang. Yang nggak penting-penting udah nggak usah dipikirin. Ya itulah cerita aku ketemu sama anak aku, cerita kehamilan aku dan perjuangan aku. Mungkin orang bilang ini bukan perjuangan, tapi menurut aku ini perjuangan. Perjuangannya itu bukan dalam bentuk ini ya, tapi perjuangannya itu perjuangan batin, dimana aku bisa sampai di titik aku yang pasrah, bener-bener pasrah itu karena aku udah ngerasain yang di ombak tinggi tiba-tiba langsung pes gitu. Ya udah akhirnya aku sampai bisa pasrah. Karena itulah di sini maksud aku bikin video ini itu bukan buat pamer, karena aku udah hamil, aku udah ini, bukan buat itu ya, tapi lebih kayak tujuan utamanya sih buat diary ya, buat nanti aku pengen anak aku lihat. Dan di sisi lain aku tuh kayak masih pengen apa ya, pengen ngasih semangat juga gitu loh sama teman-teman yang mungkin sampai sekarang masih belum dikasih keturunan. Itu bukan karena Allah nggak sayang, enggak gitu, tapi Allah itu tahu apa ya, waktu yang paling tepat itu buat kita bisa jadi seorang ayah dan ibu itu kapan gitu. Aku benar-benar bersyukur banget Allah ngasihnya itu sekarang, bukan kemarin atau di saat aku pengen banget, itu enggak. Karena aku mikirnya kayak gini, kalau misalnya aku dikasihnya kemarin, yang pertama dari si finansialnya aku masih ngap-ngap, terus kayak masih emosinya masih labil, pokoknya kayak segala halnya itu kita masih belajar, masih suka berantem lah, masih suka ini suka itu lah gitu-gitu, kayak bener-bener yang semuanya itu bener-bener kayak masih belajar banget gitu loh. Dan Allah ngasih bismillah itu di saat kerjaan suami aku udah mulai enak, tepatnya kita berdua tuh kayak udah mulai apa ya, kayak udah mulai stabil aja gitu kehidupannya, entah dari segi finansial ataupun dari segi emosi. Nah di saat itulah aku ngerasa ya Allah, alhamdulillah ya Allah ternyata baru ngasih sekarang. Kalau misalnya Allah udah ngasih kemarin, otomatis sekarang aku udah punya anak dong, dan aku nggak tahu itu bakal jadi kayak gimana. Nikmatin aja dulu masa-masa berdua, karena masa-masa berdua itu nggak akan balik guys, nggak akan balik. Kalau misalnya kalian udah bertiga, kalian nggak mungkin berdua lagi kan. Nah di saat-saat kayak gitu kalian kasihlah buat entah jalan-jalan, entah itu kalian ya quality time gitu-gitu loh. Maksudnya udah nikmatin aja masa-masa berdua kalian gitu loh. Doa, usaha, tawakal, kuncinya itu.
Ya udah kalau gitu kayaknya udah panjang banget. Nanti aku bakal bikin video ini kali ya buat barang-barang yang udah aku beli buat persiapan anak aku. Terus mungkin apa ya, nanti kalau udah lengkap kali ya, karena sebenarnya ini kayak udah 40%-an udah aku beli semua. Paling nanti kayak misalnya yang baju-baju itu nanti bulan depan atau bulan ini nih, bulan September ini, gajian bulan September. Terus nanti gajian bulan Oktober itu kan udah di deket-deket banget ya, udah deket-deket HPL banget tuh. Nah di situ aku baru mau beli skincare, terus beli obat-obatan, beli ya pokoknya sabun-sabun segala macamnya gitu gitulah. Karena itu kan ada tanggal expire gitu kan, jadi aku takutnya nanti malah uh, belum habis udah expire gitu. Jadi ya udah nanti kita belinya deket-deket mau HPL gitu deh. Ya udah kalau gitu videonya aku akhirin dulu ya. Makasih udah dengerin celoteh aku, diary aku, dan curhatan aku. Semangat buat teman-teman. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum.